Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Anda kali ini akan menyimak acara Inframe dan pagi hari ini telah ada kegiatan di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, di mana diadakan kegiatan panen raya dan tebar benih ikan. Ini menjadi motivasi para warga desa yang ada di sana, bagaimana menumbuhkan semangat untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi, namun meskipun di masa pandemi. Di ujung telepon dan telah terhubung dengan rekan Sidik Budi Santoso, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Rudi. Apa kabar ini? Baik, bagaimana dengan Anda, Pak Sidik? Alhamdulillah, kondisi dan kabar kita semuanya di Talunombo, di lokasi diadakannya panen bersama dan tebar benih. Ini alhamdulillah kita semuanya sehat, sudah rawuh. Di sini ada Pak Asisten Bupati bidang pembangunan dan juga ada Pak Asisa Talunombo dan unsur Forkompimsam Kecamatan Sapuran. Ini juga sudah rawuh di sini. Kita masih menunggu hadirnya dari Pak Kapolres. Ini sebentar lagi insya Allah sudah dalam perjalanan. Begitu Mas Rudi. Silakan laporan Anda selengkapnya. Baik, pemirsa TV, MTA TV di mana saja berada, channel terpilih. Selamat pagi. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dengan ini kami melaporkan dari lokasi diselenggaranya panen bersama dan tebar benih di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, yang pada kesempatan hari ini sangat luar biasa, cuaca juga sangat cerah, dan insya Allah nanti perjalanan dari rangkaian acara akan berjalan baik dan lancar. Harapan kami juga di sini sudah ada di samping kami Pak Asisten Bupati, beliau Bapak Sumadi SE MSI yang membidangi bidang pembangunan, dan ada juga Pak Kepala Desa Talunombo, beliau Bapak Badarudin yang menjadi panitia penyelenggara kegiatan panen bersama dan tebar benih ikan yang insya Allah nanti secara simbolis akan kita laksanakan bersama. Baik, sebelum kita sapa dari narasumber kita, terlebih dahulu kami akan menyapa dulu panitia penyelenggara, beliau Bapak Kepala Desa, Bapak Badarudin. Selamat siang Pak Badarudin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan mungkin motivasi yang menjadikan kegiatan ini untuk di Desa Talunombo, mohon untuk penjelasannya Pak. Ya, kami dari pemerintahan Desa Talunombo serta masyarakat sipil mengajak jajaran pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk ikut serta mengusulkan program-program kami, yaitu program penanganan pangan mandirian ekonomi di masa pandemi seperti ini. Karena kan banyaknya pengangguran dan juga menurunnya daya beli dan juga ekonomi masyarakat seperti itu. Baik, di kondisi pandemi ini tentunya banyak sekali kendala-kendala yang mengakibatkan laju ekonomi dan pertumbuhan menjadi tidak maksimal. Bagaimana ini untuk warga khususnya di Talunombo bisa tergerak untuk membangkitkan kembali sendi-sendi ekonominya Pak Ades? Ya, kita meminta bantuan upaya untuk kegiatan UMKM itu meningkat, yaitu pelatihan bersama dengan Kecamatan dan juga Pemda untuk mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk melatih di desa kami, yaitu untuk mempersiapkan keterampilan untuk mendapatkan ekonomi yang lebih maksimal. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sukses kegiatannya Pak Kades, dan harapannya ini nanti semakin meningkatkan laju, khususnya UMKM di Talunombo ini bisa berjalan lebih maksimal lagi, dan harapan kita semuanya mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan berlalu. Langsung kita menuju ke beliau Pak Asisten Bupati bidang pembangunan, beliau Pak Sumadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan kabarnya baik dan ini menjadi satu momen yang luar biasa untuk di Desa Talonombo. Bagaimana upaya pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten dalam mensupport ekonomi warga di masa pandemi ini yang memang 1 tahun ini berjalan agak begitu lemah. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini yang diadakan di Desa Talonombo bisa menjadi satu motivasi. Mohon arahnya, Pak. Terima kasih. Karena pemerintah Kabupaten Wonosobo tentunya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala desa dan masyarakat di Talonombo ini yang memiliki inovasi dan berinisiasi untuk meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pertanian. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini sektor ekonomi masyarakat yang paling tidak terdampak COVID adalah pertanian. Jadi kalau semua sektor ekonomi mengalami penurunan, tapi hanya sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan. Ya walaupun hanya 2% secara nasional, tapi itu situasi yang sangat hebat. Karena semua sektor ekonomi mengalami penurunan. Nah, berkata dari itu, maka sektor pertanian harus mendapatkan prioritas dan perhatian yang maksimal. Sehingga tentunya dengan pertumbuhan pertanian yang baik, yang tinggi, ini akan menutupi atau mensupport sektor-sektor lain yang belum berkembang. Terkait dengan upaya pemerintah daerah, pada saat puncak-puncaknya pandemi di Wonosobo terjadi overproduksi pertanian, khususnya sapi sayuran. Nah, pemerintah daerah mengambil langkah untuk melibatkan ASN, TNI, dan Polri untuk bersama-sama bergotong royong membeli sayur dari petani yang harganya lagi turun, sehingga para petani tidak mengalami kerugian. Nah, setelah harga kembali normal, ya kebijakan itu dihentikan. Namun nanti apabila terjadi penurunan harga lagi, kebijakan itu tentunya akan dipulihkan lagi, diadakan lagi, sehingga akan sangat membantu para petani. Di samping itu juga dengan kebijakan itu tentunya sektor-sektor lain juga akan ikut terangkat, khususnya makanan pokok petani. Artinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau para petani daya belinya naik, otomatis produksinya juga akan naik dan sektor-sektor ekonomi lain juga akan ikut terangkat. Untuk itu, mari kita secara bersama-sama semua stakeholder, semua pihak untuk berniat meningkatkan sektor pertanian ini menjadi lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, dan saya yakini kalau sektor pertanian naik akan mengatrol sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Oke. Baik, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata sektor ekonomi ini kebetulan dengan kegiatan yang dilangsungkan di Talonombo ini tidak begitu berdampak sistemik. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan program panen bersama tebar benih ini akan berdampak mengangkat sektor-sektor yang lain. Begitu Pak G. Nah, harapan kami memang untuk Talonombo ini memang satu desa yang sudah menjadi ikon khususnya di Wonosobo terkait dengan UMKM, dengan batiknya, dan mudah-mudahan ini juga nanti akan menggeliat dengan program tebar benih dan panen bersama ini. Baik, satu pertanyaan lagi Pak, ini bagaimana harapannya khususnya untuk masyarakat Talonombo maupun masyarakat Wonosobo pada umumnya di masa pandemi ini untuk kita tergugah dan terbangun kembali untuk membangun ekonomi kita Pak.
Terima kasih. Jadi kalau saat ini kita teliti barangkali, masalah yang utama adalah masalah tenaga kerja di bidang pertanian. Kita sangat sulit bisa menemukan tenaga kerja pertanian itu di bawah usia 40 tahun. Karena apa? Karena barangkali memang sektor pertanian ini tidak begitu menarik, keuntungannya tidak tinggi. Sehingga ini perlu upaya-upaya edukasi kepada para kawula muda, bagaimana kalau terjun di bidang pertanian itu tertarik. Nah, tertarik apanya? Tertarik prospeknya, tertarik keuntungannya. Sehingga apabila mereka tahu bahwa keuntungan di sektor pertanian juga menarik, saya yakin mereka juga lama-lama akan beralih ke sektor pertanian. Ini yang perlu edukasi secara terus-menerus ke masyarakat. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat kepada generasi muda untuk menggeluti pertanian. Dan ini tentunya harus ditunjukkan kepada para pemuda bahwa loh, sektor pertanian ternyata mengundang keuntungan yang baik, keuntungan yang tinggi, sehingga mereka akan tertarik beralih profesi ke bidang pertanian. Saya bayangkan kalau ini tidak dilakukan dari sekarang, mungkin 10 tahun ke depan kita cari tenaga kerja pertanian itu akan sulit. Karena yang usia sepuh-sepuh sekarang ini udah tenaganya udah nggak kuat lagi. Nah, ini mungkin harus menjadi perhatian kita semuanya dari pemerintah, entah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama bagaimana membuat pertanian itu menjadi menarik bagi generasi muda. Ini kalau tidak ditangani bahaya nih Pak, 10 tahun ke depan mungkin sudah terjadi kelangkaan tenaga kerja yang akhirnya apa? Terjadi krisis pangan. Karena apa? Lahan-lahan yang sudah tersedia nggak ada yang garap. Nah kalau nggak digarap artinya nggak ada penghasilan. Nah itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih Pak Asisten beberapa keterangan dan juga Pak Kepala Desa sebagai Ketua Penyelenggara kegiatan. Kembali ke studio, Saudara Rudi, laporan yang bisa kami sampaikan dari Talonombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan kegiatan tebar benih dan panen bersama. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sidik Budi Santoso yang telah menyampaikan laporan terkini terkait dengan penyelenggaraan yang ada di Desa Talonombo, Wonosobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Inframe untuk pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di Inframe yang lainnya. Saya Rudi Arfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.